Yo bro, kita kembali lagi bersama aku, masih di channel Worka. Dan kali ini kita akan kembali melanjutkan serial cerita manhwa King Account. Apakah kalian sudah batal puasanya sampai sekarang teman-teman? Oke, kalau sudah, maka tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja Lego. Setelah berhasil mengembalikan ingatan Shulu pada cerita sebelumnya, kemudian Yeu bersama dengan Nona tersebut pun keluar dari ruangan ilusi. Keduanya juga langsung mendapatkan sambutan selamat datang kembali dari Kiki dan Yin Huan yang sudah menunggu cukup lama. Kiki merasa sangat senang karena Nona Shulu bisa kembali dalam keadaan sehat. Kiki cukup merasa khawatir sebab ia cukup peduli dengan Shulu yang selama ini sudah bersikap cukup baik kepadanya. Tapi ada sesuatu yang aneh karena semenjak keluar dari ruangan ilusi Shulu, Yeu jadi sedikit bicara dan tiba-tiba saja ia pun jatuh menunduk menopang tubuhnya yang terlihat begitu lemah. Dari arah lain para ciwi-ciwi yang melihatnya pun mulai kepanikan dan bertanya kepada Bang MC apakah yang sedang terjadi dengannya. Duduk bersila, Yeu pun meminta kepada semuanya untuk tidak perlu khawatir karena saat ini Yeu hanya sedang sedikit kelelahan, di mana energi mental yang terkuras dengan menggunakan kekuatan dewa kuno itu agak tinggi. Jadi untuk sekarang ia hanya perlu beristirahat sejenak sampai akhirnya kembali pulih. Meskipun Bang MC bilang begitu, tapi jelas para ciwi-ciwi tahu kalau Yeu itu sedang memaksakan dirinya sendiri untuk bisa membantu pekerjaan Yeu. Shulu di sini bertanya apakah dia serta yang lainnya juga bisa mengakses dunia ilusi orang lain dengan menggunakan kekuatan dewa kuno. Karena jika bisa, maka Shulu mau ikut dengan Yeu untuk selanjutnya. Namun di sini Yeu tidak mengizinkan siapapun untuk ikut dengan dirinya. Terlebih lagi para ciwi-ciwi tersebut baru saja terlepas dari ilusi dan mereka sudah kelelahan secara mental. Jadi jika masuk bersama Yeu ke dalam dunia ilusi yang lainnya, maka hal tersebut malah akan semakin memperbesar tingkat resiko yang harus diterima oleh mereka. Kiki sedikit sedih karena ia masih belum cukup kuat untuk bisa membantu Yeu. Sambil mengusap-usap kepala Kiki, Yeu pun meminta Kiki untuk tidak usah sedih, apalagi khawatir, karena sebagai sang kontraktor para dewa kuno, Bang MC merasa sangat yakin jika ia bisa mengatasi masalah yang kali ini sedang terjadi. Itulah mengapa di sini Yeu meminta Kiki untuk serahkan saja semua masalah ini kepadanya. Setelah cukup beristirahat, Yeu pun akan segera masuk ke dalam dunia ilusi selanjutnya, dan itu adalah ilusi si Paman Xiao Chen. Dari kejadian-kejadian sebelumnya, Yeu sudah mengetahui jika dunia ilusi yang menjebak rekan-rekannya ini berkaitan erat dengan sosok yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan orang tersebut. Lalu, siapakah sosok yang sangat berpengaruh bagi Xiao Chen? Yeu sangat merasa penasaran, meskipun ia bisa sedikit menebak-nebak siapa orangnya sih. Malam hari di sebuah gua yang berlokasi di sekitar area hutan belantara. Di sanalah kita akan melihat Xiao Chen kecil yang terlihat sedang makan dengan sangat lahap. Sangat berbeda dengan Xiao Chen yang terlihat terakhir kali ketika tubuhnya terlihat sangat kering karena belum makan selama puluhan hari. Tapi nasib baik bocah tersebut bertemu dengan pria bernama Mu Wei yang menolongnya selama masa-masa kritis. Dan sekarang hubungan di antara keduanya juga terlihat semakin dekat. Mu Wei meminta Xiao Chen untuk santai saja makannya supaya tidak tersedak. Toh stok daging yang mereka miliki juga masih sangat banyak. Sambil melemparkan senyum kepada Mu Wei, Xiao Chen berkata bahwa perutnya yang kecil itu masih sangat muat untuk dimasukkan banyak daging lagi. Xiao Chen yang sebelumnya hampir mati kelaparan sekarang seakan-akan ingin melakukan pembalasan dendam dengan memenuhi nafsu makannya yang besar. Daripada memikirkan hal tersebut, yang membuat Xiao Chen merasa sangat penasaran ialah mengapa Mu Wei yang sekarang ia panggil dengan sebutan guru masih belum ngajari cara untuk baku hantam. Padahal sebelumnya Mu Wei berjanji akan membuat Xiao Chen tumbuh menjadi lebih kuat. Sudah hampir setengah tahun sejak Mu Wei menyelamatkan Xiao Chen, dan sekarang Xiao Chen sudah memiliki tubuh yang sehat serta baju yang layak. Jadi ia merasa ini adalah waktu yang tepat untuk belajar cara berbaku hantam ria. Namun di sini Mu Wei meminta kepada muridnya untuk tidak terlalu terburu-buru. Latihan mereka akan segera dimulai ketika tubuh Xiao Chen sudah benar-benar pulih. Dan cara yang bisa digunakan untuk membuat Xiao Chen pulih dengan cepat ialah makan makanan yang memiliki protein tinggi. Contohnya seperti daging. Iya, Mu Wei meminta muridnya untuk makan daging yang banyak. Kata-kata sang guru terasa begitu aneh bagi Xiao Chen, apalagi sebelumnya ia tidak pernah mendengar gurunya mengatakan hal semacam itu. Ya, meskipun perkataan Mu Wei sangat aneh, namun Xiao Chen merasa sang guru takkan mungkin berkata bohong kepadanya. Jadi untuk sekarang yang perlu ia lakukan adalah melakukan apa yang diminta oleh Mu Wei, dan itu adalah makan daging yang banyak. Ia masih tidak menyadari jika senyum hangat yang ditunjukkan oleh sang guru pada saat itu semuanya hanyalah palsu.
Beberapa waktu pun terlewati, hari-hari yang berlalu berjalan seperti biasa, di mana Xiao Chen telah melihat secara berulang saat-saat ketika sang guru mengalahkan setiap monster yang muncul dan menghalangi jalan mereka. Ia sangat antusias ketika melihat Mu Wei sedang mengayunkan senjatanya, sebuah pemandangan yang tak pernah membuatnya merasa bosan. Sesekali Xiao Chen juga menyampaikan kepada gurunya jika sekarang mungkin adalah waktu yang tepat bagi bocah tersebut untuk mempelajari ilmu tentang baku hantam. Akan tetapi Mu Wei selalu berkata jika sekarang Xiao Chen sudah memiliki seorang guru yang memberikan dukungan, seperti memberikan makan makanan yang enak serta perlindungan yang aman kepadanya. Setelah mendapatkan itu semua, kenapa juga Xiao Chen masih harus repot-repot belajar baku hantam, ungkapnya. Pada suatu malam, nampak terlihat Xiao Chen yang kerjaannya cuman makan-makan, sekarang tubuhnya sudah semakin menggendut. Dia juga terlihat sangat senang setelah melihat sang guru yang kala itu muncul sambil membawa tubuh babi hutan berukuran besar. Di tengah-tengah perjalanan mereka, Xiao Chen yang tubuhnya sudah menimbun banyak beban merasa sudah tidak kuat lagi untuk terus berjalan, jadi dia akan istirahat dulu untuk sebentar. Sedangkan Mu Wei akan melakukan pemeriksaan dan bergerak ke depan memastikan apakah perjalanan mereka aman ataukah tidak. Dan Mu Wei akan segera kembali setelah melakukan pemeriksaannya. Nikmat mana lagi yang ingin kau dustai jika berada dalam posisi seperti ini? Hidup bersama dengan guru benar-benar sangat indah, kata Xiao Chen sambil tidur-tiduran malas-malasan di bawah pohon. Namun tiba-tiba saja dari balik semak-semak muncul Ye Wu yang mengageti Xiao Chen. Di sini bocah gembul tersebut juga bertanya siapakah pria di hadapannya ini. Apakah Xiao Chen sama sekali tidak mengenali Ye Wu seperti Shulu sebelumnya? Menurut Ye Wu tidak peduli siapakah dirinya, karena sekarang yang terpenting memangnya Xiao Chen tidak merasa ada yang aneh dengan situasinya saat ini. Mu Wei sudah menerimanya sebagai murid dalam waktu yang cukup lama, namun sampai sekarang gurunya itu sama sekali tidak mengajarkan cara tentang bagaimana menjadi orang yang kuat. Dan dia bahkan terus memperlakukan muridnya ini seperti kambing ternak dan tidak membiarkan Xiao Chen melakukan apa yang ingin ia lakukan seperti baku hantam. Jika terus seperti ini maka situasinya akan berbahaya, kata Ye Wu yang meminta Xiao Chen untuk segera melihat dirinya yang sekarang. Dan dia sudah menjadi orang yang sangat berbeda bila dibandingkan dengan sebelumnya. Dan ya, memang di sini Xiao Chen sadar jika ia sudah menjadi bocah dengan tubuh yang over, dan jelas kondisi seperti ini akan membuatnya kesulitan untuk bisa mempelajari cara bertarung. Namun Xiao Chen tidak terlalu masalah dengan situasinya saat ini. Xiao Chen berkata jika orang tuanya sudah meninggal ketika ia masih kecil, dan ketika ia kelaparan di hutan belantara, hanya gurunya lah yang datang untuk menyelamatkan Xiao Chen, mencintainya tanpa memberikan imbalan apapun. Bagi Xiao Chen, Mu Wei itu layaknya seorang ayah yang membuatnya merasa sangat bahagia hingga sekarang. Dan justru di sini orang yang dianggap sangat mencurigakan adalah Ye Wu yang mencoba menabur perselisihan di antara si gendut dan Mu Wei. Menjauhlah dari muridku, kata Mu Wei yang datang sambil melepaskan sebuah tebasan pedang. Namun itu bisa dengan mudah dihindari oleh Ye Wu. Di sini Ye Wu tidak menyangka jika ia bertemu dengan Mu Wei yang terlihat masih cukup muda. Ya, walaupun Mu Wei di depannya ini palsu sih. Mu Wei berkata karena Ye Wu sudah berani-beraninya menyakiti sang murid, maka yang harus Ye Wu lakukan selanjutnya ialah berlutut dan memohon belas kasih di saat itu juga. Jika Ye Wu melakukan hal tersebut, mungkin Mu Wei bisa mengampuni nyawanya. Sambil mengaktifkan kekuatan api gelap, Ye Wu menganggap jika perkataan yang baru saja disampaikan oleh Mu Wei itu seperti omong kosong, padahal dia merupakan Mu Wei palsu dari dunia ilusi. Tapi kata-katanya begitu berani. Namun dari itu semua Ye Wu merasa berterima kasih karena sekarang ia bisa melihat bentuk utuh dari sosok yang dikatakan sebagai seorang pahlawan legendaris. Dan sekarang untuk bisa membuat paman Xiao Chen kembali tersadarkan, Ye Wu akan langsung membabat sang Mu Wei palsu ini. Dan ya, akhirnya pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai. Sementara Xiao Chen di arah lain meminta kepada keduanya untuk segera berhenti berkelahi. Tapi nampaknya perkataan Xiao Chen diabaikan begitu saja. Dalam pertarungan adu pedang-pedangan yang baru saja dimulai, Mu Wei tanpa basa-basi langsung melepaskan rangkaian serangan dengan kekuatan penuh. Sedangkan Ye Wu yang menghalau setiap serangan tersebut sedikit mengsombong dan berkata kenapa kekuatan yang dimiliki oleh sosok pahlawan legendaris cuma segini saja toh. Memang jurus berpedang miliknya agak sedikit kuat, namun serangan tersebut terasa sangat hampa, seperti tidak ada kemauan untuk bertarung. Oh iya ya, kau ini kan cuma sekedar boneka, kata Ye Wu yang kemudian mendaratkan sebuah tinju ke perut Mu Wei sehabis melakukan serangan. Namun serangan balik Ye Wu masih belum berhenti sampai di situ saja. Ye Wu mencokot leher Mu Wei dan selanjutnya membanting tubuh pria tersebut menuju ke arah permukaan tanah dengan keras. Sebuah serangan balik yang langsung membuat lawan dibuat tak sadarkan diri. Pertarungan di antara mereka juga sudah bisa ditentukan siapa pemenangnya. Xiao Chen gendut yang terlihat sangat khawatir langsung bergerak menuju ke arah gurunya yang sudah tak lagi bisa bangkit. Dan dia juga meminta kepada pria di hadapannya alias Ye Wu mengucapkan kata tolong sebanyak 3 kali agar Ye Wu tidak membunuh gurunya yang dianggap tidak bersalah. Tak mendengarkan kata-kata bocah di depannya, tanpa ragu Ye Wu langsung melepaskan tebasan api gelap untuk melakukan eksekusi terhadap Mu Wei palsu, sekaligus mengakhiri pertarungan singkat yang terjadi kala itu. Sambil menarik kerah baju Ye Wu, Xiao Chen yang menangis berkata padahal belum lama ia bisa kembali merasakan kehangatan yang ia sebut sebagai rumah.
Dan sekarang semuanya sudah hancur. Kenapa kau kejam sekali, Yeo? Kata Xiao Chen. Iya, di sini Xiao Chen memanggil nama MC, membuat Yeo sadar jika selama ini ternyata Xiao Chen itu tetap terjaga. Apakah sebenarnya kehidupan seperti ini merupakan kehidupan yang selalu kau harap-harapkan? Tanya Yeo. Dan tiba-tiba dalam sekejap mata keduanya pun telah kembali ke waktu yang sebenarnya, dan masih dengan Xiao Chen yang terlihat sedang menarik kerah baju Yeo. Di tengah situasi yang terasa agak canggung tersebut, Yeo meminta maaf kepada Xiao Chen atas kejadian sebelumnya. Namun di sini Xiao Chen hanya terdiam tanpa memberikan jawaban, membuat situasi menjadi terasa agak membingungkan. Para ciwi-ciwi yang melihat kejadian tersebut pun secara bersamaan mulai mendekati Yeo dan Xiao Chen dan meminta mereka berdua untuk segera berhenti bertengkar. Mereka juga merasa penasaran sebenarnya apakah yang terjadi kepada dua orang tersebut di dalam dunia ilusi sampai mereka lanjut bertengkar seperti ini. Tak memberitahukan apa yang sedang terjadi, Xiao Chen tiba-tiba malah tertawa dengan keras di hadapan semua orang, membuat para ciwi-ciwi yang melihatnya mulai merasa kebingungan. Dan selanjutnya Xiao Chen meminta maaf kepada Yeo karena sudah membuatnya khawatir. Itulah mengapa di sini Xiao Chen meminta Yeo untuk tidak perlu merasa khawatir lagi karena si paman baik-baik saja, dan meyakinkan Yeo jika pemandangan yang sebelumnya Yeo lihat di dalam ilusi itu tidak benar karena Xiao Chen tidak serapuh itu kok. Di saat itu pula tiba-tiba saja seperti sebelumnya, Yeo tumbang di hadapan Xiao Chen sambil menahan tubuhnya yang hampir terjatuh ke permukaan lantai. Bersama dengan itu muncul pula notifikasi dari sistem yang mengatakan bahwa penggunaan dewa kuno secara berulang-ulang yang dilakukan oleh Yeo untuk menembus ilusi kini telah menyebabkan beban mental yang harus ditanggung oleh Yeo sudah melampaui batasan. Sistem merekomendasikannya untuk beristirahat sebentar. Pada momen tersebut Yeo menderita status abnormal pengurangan atribut sebesar 50% dalam durasi 10 menit. Sambil membantu Yeo berdiri, Xiao Chen bertanya apakah Yeo masih bisa bertahan setelah menginvasi dunia ilusi orang lain secara berturut-turut. Sekarang wajahnya terlihat semakin pucat. Yeo ini terlalu memaksakan diri, kata Shulu. Dalam situasi tersebut bagi Yeo yang perlu dilakukan hanyalah beristirahat sebentar. Dan sepertinya ia juga tidak bisa ikut dalam pertarungan selanjutnya. Jadi Yeo akan mengandalkan yang lainnya jika pertarungan memang benar-benar terjadi. Dari puncak bangunan tertinggi yang terlihat dari arah lain muncul kilauan sinar yang terlihat sangat terang dan hampir menutupi pandangan semua orang. Dan setelah sinar tersebut mulai mereda, di hadapan semua orang pun muncul sosok Angel yang selama ini beraksi di balik layar dan telah membuat Yeo dan kawan-kawan masuk ke dalam ilusi. Dia merupakan Angel tingkat 3 bernama Domires yang memiliki bentuk cukup unik karena tubuhnya terbentuk dari kubus-kubus dengan simbol wajah yang saling tumpang tindih. Di sini Domires merasa sangat kesal karena lagi-lagi ilusi sempurna yang merupakan karya seni mutlaknya harus dihancurkan secara berturut-turut oleh Yeo yang ia anggap terlalu bersikap berani padahal hanya serangga sialan. Maka dari itulah untuk selanjutnya Domires berjanji akan membunuh, mencabik-cabik, menghancurkan dan menjadikan Yeo sampah yang paling tidak berguna dan membuangnya ke dalam selokan Angel City. Tapi aneh sekali karena setelah mengucapkan kalimat-kalimat kutukan tersebut, sang Angel memilih untuk pergi menjauh dari sana. Sepertinya ia akan mundur terlebih dahulu dan akan kembali merancang siasat yang baru. Tapi tentu saja Yeo dan kawan-kawan tidak akan membiarkan musuh pergi begitu saja. Terlebih lagi setelah mereka mengetahui jika Angel tersebut merupakan malaikat yang sudah mempermainkan mereka, menjebaknya dalam ilusi palsu. Xiao Chen, Yin Huan, dan Shulu beralih ke mode tempur dan mulai bergerak mengejar sang Angel yang berusaha untuk kabur. Di sini Domires berkata kenapa mereka malah berusaha untuk menghabisinya dan sangat marah setelah keluar dari dunia ilusi sempurna yang ia ciptakan. Padahal seharusnya seseorang akan merasa sangat bahagia ketika masuk ke dalam ilusi tersebut. Menurutnya itu masih lebih baik daripada dirinya harus tinggal di dunia yang menyedihkan dan dipenuhi oleh keputusasaan ini. Dan di sini sebagai malaikat penguasa emosi, Domires berjanji selama mereka semua menyerah kepadanya maka ia akan memberikan kedamaian dan ketenangan. Namun sebelum ia berhasil menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba muncul sebuah serangan kejutan mendadak yang menghancurkan kubus-kubus yang sedang berbicara. Sebuah tembakan cahaya ilahi yang dilepaskan oleh Kiki dari arah kejauhan membuat Domires tidak bisa melarikan diri lagi karena ia harus menyusun kembali tubuh-tubuhnya yang tersusun dari kubus-kubus. Kiki merasa jika ucapan si Angel itu terdengar bagaikan omong kosong, sebab bagi Kiki dunia tanpa adanya Yeo bukanlah dunia yang ia inginkan dan ilusi lawan hanyalah kebohongan. Sebagai malaikat yang mengaku sebagai pengendali emosi, seharusnya sekarang Domires tahu jika saat ini hanya terdapat satu emosi yang dirasakan oleh semua orang, dan itu adalah marah, kata Kiki. Dalam pertarungan kali ini kawan-kawan Yeo lah yang akan menyelesaikan pertarungan. Mereka semua akan melampiaskan amarahnya kepada Domires yang sudah bermain-main dengan menggunakan memori seseorang. Tak menyia-nyiakan kesempatan yang ada, ketiganya pun bergerak cepat dan masing-masing melepaskan serangan terbaik mereka kepada Domires. Xiao Chen menggunakan tebasan bulan untuk menyerang bagian atas tubuh lawan. Yin Huan melepaskan 1000 tusukan dan menyerang bagian tengah tubuh lawan, sedangkan bagian permukaan Shulu yang menunjukkan aksinya. Ia membekukan bagian bawah tubuh Domires memastikannya agar ia tidak bisa kabur kemana-mana. Dan Brook
Setelah menerima serangan combo tersebut, tubuh lawan pun tumbang. Yeo yang berjalan mendekati ke arah lawan di sini berkata jika wanita yang sedang marah itu memang benar-benar menakutkan. Sama halnya dengan seorang pria, itulah sebuah perasaan yang seharusnya dipelajari oleh Domirez selama hidupnya. Mengeluarkan jarum suntik dan tanpa basa-basi, Yeo pun langsung mengambil jiwa milik Angel tersebut. Bersamaan dengan itu muncul pesan sistem yang berisikan bahwa esensi jiwa milik Angel tersebut telah diperoleh dan sekarang kemajuan dari misi menjadi Raja Malaikat sudah mencapai angka 60%. Yeo sudah berhasil menyelesaikan setengah dari keseluruhan misinya yang satu ini, dan menurut firasatnya mungkin tak lama lagi misi tersebut akan segera terselesaikan. Di arah lain terlihat para Fallen Angel yang juga sempat terkena genjutsu lawan akhirnya kembali tersadarkan setelah Kiki membangunkan mereka semua dan mengatakan bahwa orang jahat yang melakukan serangan sudah berhasil dikalahkan. Mimpi yang dialami oleh Shai Lufa ialah tentang dirinya yang kembali ke zona aman, kembali bersama dengan keluarganya dan hidup dicintai sebagai sosok pahlawan. Jika Yeo dan teman-teman tidak mengalahkan bos di tempat ini, sudah pasti Shai Lufa akan terus kecanduan selamanya dan takkan pernah bangun dari dunia indah yang ia alami. Di sini Ophelia bertanya sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan Yeo si tampan yang terlihat sedang tidak baik-baik saja. Kiki pun menjelaskan jika Yeo sebelumnya sudah keluar masuk ke dalam dunia ilusi yang lainnya untuk menyadarkan mereka, dan itu membuat energi mentalnya terkuras banyak, dan bahkan saat ini ia sedang terkena debuff yang berlangsung selama 10 menit, makanya ia memerlukan waktu untuk beristirahat. Sambil memeluk Bang MC di sini Ophelia berkata jika Yeo sudah terlalu banyak membantu para Fallen Angel dan sekarang ia tidak tahu lagi bagaimana cara untuk bisa membayar kebaikan yang diberikan oleh Yeo. Jika memang mau, Ophelia bersedia untuk menemani Yeo selama masa istirahatnya, sama halnya dengan Angel Loli, tapi sepertinya Yeo tidak ingin membahas hal-hal semacam itu untuk sekarang. Tak lama berselang terjadilah sebuah fenomena aneh yang dilihat oleh semua orang, di mana langit terlihat mulai mengalami keretakan. Xiao Chen berasumsi mungkin hal ini disebabkan karena efek dari kemampuan ilusi Domirez yang baru saja mereka bunuh, yang akan segera menciptakan ilusi berskala besar. Jadi mereka harus pergi dari dunia ini secepatnya, kata Xiao Chen. Tapi sepertinya anggapan Xiao Chen ini sudah salah sepenuhnya, karena dari retakan celah yang tercipta di langit, Ophelia bisa merasakan kehadiran nafas dari sosok itu. Dan sosok itu yang dimaksudkan oleh Ophelia adalah Seraph Like Angel. Dan benar saja, dari retakan tersebut muncul sosok Like Angel yang berada di tingkat Seraph, dan bahkan dia tidak sendirian. Ada pula dua yang lainnya, satu angel tingkat Cherubim yang bernama Tiapolo serta Soroni. Mereka bertiga merupakan para angel tingkat tertinggi. Tiapolo dan Soroni tidak menyangka jika para malaikat utama yang menjaga Angel City gagal untuk melakukan tugasnya. Keduanya mengakui jika penyerangan dari para Fallen Angel kali ini memiliki ancaman yang jauh lebih besar daripada penyerangan sebelumnya. Tapi sayang sekali, setelah mereka muncul di tempat ini, maka segalanya akan segera berakhir, karena Yeo dan teman-teman dengan percaya diri bisa mereka lenyapkan dari dunia. Shai Lufa dengan tubuh gemetar berpikir untuk lari saja dari tempat tersebut, karena melawan tiga sosok angel suci itu dirasa terlalu berlebihan menurutnya, dan takkan ada kesempatan untuk bisa menang. Sedangkan Ophelia yang sebelumnya sudah menetapkan akan melawan para angel tersebut sampai akhir, sekarang malah merasa ngeri. Jiwanya mulai bergetar dengan hebat setelah kemunculan sang Seraph. Namun bagi Yeo dan kawan-kawan, hasil akhir masih belum bisa ditentukan, karena di sisi mereka juga terdapat satu Seraph, yaitu Kiki. Dan untuk pertarungan selanjutnya, Kiki akan ditugaskan menghadapi Seraph Like Angel, sedangkan yang lainnya akan melawan dua angel tingkat tinggi di sebelahnya. Dari pertarungan yang terjadi sebelumnya, Yin Huan yakin ketiga musuh yang muncul juga pasti memiliki semacam kekuatan khususnya masing-masing, dan mungkin akan sangat sulit untuk bisa mengalahkan mereka, tapi semuanya akan berubah ketika Yeo pulih. Jadi yang perlu mereka lakukan sekarang ialah mengulur waktu sampai Yeo kembali prima. Dua angel tingkat tinggi di pihak lawan mulai melakukan persiapan baku hantam, dan dalam pertarungan kali ini keduanya sangat yakin jika semua upaya yang dilakukan oleh para Fallen Angel akan berakhir sia-sia. Dan yang akan terjadi selanjutnya bukanlah pertarungan yang sengit, melainkan pembantaian besar-besaran. Sambil pura-pura tegar di sini, Yeo bangkit sebelum pertarungan pecah. Ia merasa jika ketiga malaikat suci yang diutus secara bersamaan menunjukkan bahwa Yeo dan teman-teman merupakan ancaman yang besar bagi Like Angel. Jadi daripada harus memulai pertengkaran, kenapa mereka tidak berbicara sebentar terlebih dahulu untuk melihat apakah terdapat ruang untuk saling bernegosiasi, kata Yeo, yang padahal di sini mencoba untuk sedikit mengulur waktu dari debuffnya yang kini hanya tersisa 3 menit saja. Tapi sayang sekali niatan Yeo langsung bisa dibaca oleh Tiapolo. Angel ini tahu kalau Bang MC sedang mencoba mengulur-ulur waktu. Hal itu sangat jelas bila melihat kondisi Yeo yang terlihat sedang gemetar. Padahal sebelumnya ia bisa dengan mudah menghancurkan gerbang malaikat hanya dengan 1 kali pukulan, menunjukkan apabila sekarang kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Kampret, kata Yeo, belum mulai udah ketahuan aja niatnya. Tak kehilangan akalnya, Yeo di sini mengatakan jika nampaknya dalam pertarungan yang akan segera terjadi nyawanya benar-benar tidak akan bisa terselamatkan.
Dan karena ini akan menjadi akhir dari kehidupannya, Yeo di sini meminta sebuah permintaan terakhir sebelum dia mati, dan itu adalah melihat wajah Serap yang tertutupi oleh topeng besi emas. Pengajuan yang diminta oleh Yeo membuat Tiapolo hampir ngamuk-ngamuk karena permintaan tersebut dianggap sangat lancang. Namun sebelum Angel tersebut bertindak, Serap memintanya untuk mundur sebentar. Ya, beliau akan melakukan permintaan Yeo menunjukkan wajahnya karena Bang MC dirasa memiliki kualifikasi yang cukup untuk hal tersebut. Tapi sebelum itu Serap berkata, jika semua orang yang bisa melihat wajah aslinya tak ada yang pernah pergi secara hidup-hidup, dan itu tak terkecuali dengan Yeo. Itulah mengapa sekali lagi ia bertanya apakah Yeo ingin melihat wajahnya. Yeo menjawab jika ia tidak mengerti apa yang baru saja disampaikan oleh Serap. Tapi jika di matanya pada akhirnya Yeo takkan bisa hidup, apa salahnya menunjukkan wajah Serap untuk sebentar? Toh dia juga tidak akan mengalami kerugian. Oke, sesuai dengan keinginanmu, kata Serap sambil membuka topengnya. Dan ternyata benar saja seperti apa yang sempat dikatakan oleh Azazel, jika Serap Like Angel memiliki wajah yang sama dengan pahlawan legendaris Mu Wei. Setelah melihatnya, Xiao Chen pun langsung kaget bukan main dan bertanya-tanya apakah Pak Tua yang muncul di hadapan ini adalah Pak Tua yang dahulu ia kenal.